فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan ya, Ikhwan. Masih pada surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Masih berkaitan dengan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat itu ya, Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini asal namanya itu disebut dari alladzina hadu, sebagaimana yang disebutkan, dan maknanya adalah orang-orang yang senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Nah, dijadikan sebagai alat untuk menghukumi oleh para nabi, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah atas orang-orang yang hadu, orang-orang yang kembali, roja'u. Dalam ayat ini asal namanya mereka Yahudi, sehingga ini seolah-olah sindiran untuk mereka, orang-orang Yahudi. Allah sudah mengatakan bahwasanya mereka itu asalnya adalah hadu, mereka orang-orang yang roja'u, mereka orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini perbuatan mereka tidak sesuai dengan asal penamaan mereka, lilladzina hadu. Ternyata mereka dalam hal ini tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabbaniyun wal ahbar. Ini ada dua pendapat tentang maknanya. Ar-rabbaniyun wal ahbar, menurut sebagian ulama maknanya sama. Ar-rabbaniyun dengan ahbar itu sama artinya, orang yang berilmu. Sehingga atofnya di sini adalah atof sifat namanya. Atof sifat. Adapun kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan berbeda antara makna rabbaniyun dan makna ahbar, sesuai dengan hukum asal atof dengan waw, yang memberikan perbedaan antara sebelum waw dan kata yang setelah waw. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Dikarenakan digandengkan dengan huruf waw, maka berbeda antara makna rabbaniyun dan makna ahbar. Dan makna yang paling mendekati wallahu ta'ala alam dari perbedaan keduanya adalah bahwasanya rabbaniyun aktsaru ilman minal ahbar. Bahwasanya rabbaniyun itu aktsaru ilman minal ahbar. Rabbaniyun itu ilmunya lebih banyak daripada ilmunya ahbar. Sama-sama ulama, tapi ar-rabbaniyun itu ilmunya lebih banyak daripada ilmunya al-ahbar. Ini bisa dilihat dari takdim ar-rabbaniyin al-ahbar, dari didahulukannya penyebutan al-rabbaniyun daripada penyebutan al-ahbar. Dikarenakan tidaklah Allah mendahulukan rabbaniyun, melainkan mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh al-ahbar.
Dan ini sebagaimana yang datang dari Mujahid, dia mengatakan ar-rabbaniyun fauqal ulama. Ar-rabbaniyun fauqal ulama. Rabbaniyun itu di atasnya ulama, di atasnya al-ahbar. Mafhum ini maknanya ya, perbedaan antara rabbaniyun dan al-ahbar. Nah, apa bedanya Ikhwan? Ar-rabbaniyun lebih tinggi daripada al-ahbar. Taunya dari mana, Abdurrahman? Iya, taunya dari mana? Bahwasanya rabbaniyun lebih tinggi. Iya, taunya dari mana? Taunya dia lebih tinggi, ilmunya lebih banyak, namanya itu. Dari mana, Ustaz? Didahulukannya penyebutan ar-rabbaniyun, baru Allah menyebutkan al-ahbar. Nah, ini tambahan dari yang kita baca kemarin. Qala rahimahullahu ta'ala wa dhalikal hukmu shadir minhum al-muwafiqu lil haqqi. Kata beliau, dan hukum yang muncul dari mereka itu, hukum yang muncul dari Taurat yang digunakan oleh siapa saja? Oleh an-nabiyun, kemudian ar-rabbaniyun, dan juga al-ahbar. Ini kan orang-orang yang menggunakan Taurat. Orang-orang cuci mukanya sana. Angkat. Yang menggunakan Taurat untuk menghukumi kaumnya. An-nabiyun, kemudian ar-rabbaniyun, dan juga al-ahbar. Hukum yang muncul dari mereka ini al-muwafiqu lil haqq, yang mencocoki kebenaran, bimastuhfizu min kitabillah. Ini penjelasan tentang sebab kenapa mereka bisa menjadikan Taurat sebagai dasar hukum untuk menghakimi kaum mereka. Bimastuhfizu min kitabillah, dengan sebab mereka telah diperintahkan, diminta untuk menjaga kitab Allah, yaitu Taurat. Dengan sebab mereka telah diperintahkan, diminta untuk menjaga kitab Allah Taurat itu pada mereka, sehingga Taurat itu tetap ada pada mereka. Dengan dimintanya mereka untuk menjaga kitab tersebut. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka ini akan menjadi saksi atas apa yang ada di dalam Taurat itu, berupa hukum yang mencocoki kebenaran. Nah, ai bisababi annallaha istahfazahum ala kitabih. Hukum mereka itu, mereka bisa menjadikan Taurat sebagai dasar hukum untuk menghakimi manusia, adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjaga kitabnya. Sehingga Taurat dan juga kitab yang lainnya, Allah tidak menjamin untuk menjaganya. Penjagaannya diserahkan kepada umat yang mendapatkan kitab tersebut, kepada para umat yang mendapatkan kitab, sehingga tidak ada jaminan untuk terjaga keasliannya, dikarenakan yang menjaganya manusia. Berbeda dengan Al-Quran, penjagaannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-dzikr, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Sekarang lihat, untuk Taurat berbeda. Para nabi dan para ulama tersebut bisa menghukumi dengan Taurat bimastuhfizu min kitabillah, dengan sebab mereka telah diperintahkan, diminta untuk menjaga. Sehingga yang menjaganya siapa? Manusia.
Penjagaan manusia itu tidak sempurna, makanya masuk ke dalam kitab mereka itu perubahan-perubahan. Masuk kepadanya tahrif. Masuk padanya tabdil, penggantian, dan yang lain-lainnya. Karena yang menjaganya manusia. Bimastuhfizu, itu artinya. Ai bitababi annallaha istahfazahum ala kitabi. Istahfazah artinya diminta untuk menjaga. Mereka diminta untuk menjaga kitab mereka. Wa ja'alahum umana alaihi. Dan Allah menjadikan mereka sebagai umana, orang-orang yang amanah untuk menjaganya, yang diserahi urusan. Allah nggak menanggungnya. Dan ini memang keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya kitab yang tidak mengalami perubahan. Untuk meninggikan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Aujaba alaihim hifzahu. Allah wajibkan atas mereka penjagaannya. Minaz ziyadati wan nuqsan, dari penambahan, dari pengurangan, wal kitman, dari penyembunyian, ada yang nggak disampaikan, wa ta'limihi liman la ya'lamuhu, dan pengajarannya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa hum syuhada'u alaihi, dan mereka adalah para saksi atas kitab tersebut. Bahwasanya kitab ini memang benar datangnya dari Allah. Bihaitu annahumul marju' ilaihim fihi, dari sisi mereka adalah rujukan, fihi wa fi mashtabaha 'alan nas, terkait dengan Taurat dan terkait dengan apa yang menjadi samar bagi manusia, minhu, dari Taurat. Sehingga rujukannya kepada para ulama dan para nabi tersebut. Kalau ada mereka yang nggak paham, tanyakan. Ini sebagai bentuk amanah Allah kepada mereka demi menjaga apa ini? Taurat. Tapi yang namanya penjagaan makhluk, menjaganya manusia, sebaik apapun tidak akan sempurna. Yang menjaganya manusia soalnya. Wallahu ta'ala qad hammala ahlal ilmi bima lam yuhammilhul juhal. Sehingga Allah SWT, karena Allah mengatakan mereka itu adalah syuhada alaihi, maka Allah SWT telah membebani orang yang berilmu dengan sesuatu yang tidak Allah bebankan kepada orang-orang bodoh. Gak sama bebannya. Orang yang berilmu lebih berat. Mereka dijadikan sebagai marju', sebagai tempat rujukan, tempat kembalinya manusia terkait dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka harus paham nahwu, mereka harus paham tafsir, mereka harus paham ahkam, mereka harus paham i'rabnya Al-Qur'an. Dikarenakan mereka dibebani oleh Allah lebih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Karena Allah ingin menjadikan mereka sebagai rujukan bagi manusia. Kalau ada yang tidak mereka paham, ada yang samar bagi mereka tentang kitab, maka ditanyakan kepada ahlul ilmi. Nah, fayajibu alaihimul qiyamu, maka wajib bagi mereka untuk menjalankan bi'aba'i mahummilu, tugas yang telah dibebankan kepada mereka. Wa an la yaqtadu bil juhali, dan agar mereka tidak menjadikan panutan mereka adalah orang-orang bodoh. Jangan dibalik. Jangan orang yang berilmunya ngikut kepada orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu ngikut kepada orang yang berilmu, kata Allah. Bil ikhladi ilal batalah wal kasal, dengan condong kepada malas, nah, atau condong kepada dunia. Wa anla, ini al kasal, malas. Wa anla yaktasiru ala mujarradil ibadatil qasirah, dan agar mereka, ini tugas-tugasnya para ulama, orang yang punya ilmu, dan agar mereka tidak mencukupkan diri ala mujarradil ibadatil qasirah, sebatas dengan ibadah-ibadah yang untuk diri mereka sendiri. Gak bisa minaz anwa'i dzikri, dari jenis-jenis zikir. Karena orang butuh mereka. Gak bisa mereka menyibukkan diri dengan ibadah qasirah, ibadah yang terbatas manfaatnya untuk diri sendiri. Zikir, wassalah, wazzakat, walhaj, wassaum, salat, zakat, haji,
puasa, wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Minal umuril lati, dari perkara-perkara yang idza qama biha ghairu ahlil ilmi salimu wa najau. Dari perkara-perkara yang jika dilakukan oleh selain orang yang berilmu, salimu wa najau, mereka selamat. Wa amma ahlul ilm, adapun orang yang berilmu, fakama annahum mutalabuna bil qiyami bima alaihim anfusuhim, fa innahum mutalabuna an yu'allimun nas. Maka orang-orang yang berilmu selain mereka diperintahkan untuk melakukan apa yang wajib bagi diri mereka sendiri, salatnya, zakatnya, dan yang lainnya yang terkait diri mereka, maka mereka juga dituntut untuk mengajari manusia. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa ini? Ilmu. Nah, kalau sholat, puasa, zakat, yang tidak berilmu pun jika melakukannya di atas ilmu, maka dia akan selamat. Artinya untuk melakukannya tidak dibutuhkan ilmu yang banyak. Sebagaimana untuk mengajarkan siapa ini? Manusia. Wa yunabbihuhum, dan mengingatkan mereka ala ma yahtajuna ilaihi, atas apa yang mereka butuhkan, min umuri dinihim. Abdullah, kitabnya dihormati, taruh dagunya di situ. Wa yunabbihuna ala ma yahtajuna ilaihi min umuri dinihim, dan mengingatkan mereka atas apa yang mereka butuhkan dari perkara agama mereka, khususan al-umurul usuliyah, terlebih khusus perkara-perkara dasar, allati yaksuru wuqu'uha, yang sering terjadi. Ini semuanya beliau menegaskan tentang kewajiban dan tugasnya para ulama yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmu. Wa an la yakhshawun nas, mereka juga tidak boleh takut kepada manusia. Bal yakhshawna rabbahum, bahkan hendaknya mereka takut kepada Rabb mereka semata. Walihadza qal, oleh karena itu Allah mengatakan fala takhshawun nas, maka janganlah kalian takut kepada manusia. Para ulama, para nabi yang diberi kitab tersebut, janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, dan takutlah kalian kepada saya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Karena dipesan oleh manusia yang meminta ayat untuk mendukung hawa nafsu mereka. Itu bentuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat-ayat yang kira-kira bisa mendukung kebatilan manusia, maka dia berikan, saya sampaikan ayat itu dan mendapatkan bayaran untuk hal itu. Waliyadzubillah. Fataktumul haq, maka kalian sembunyikan kebenaran yang kira-kira akan merugikan orang-orang yang ingin mengikuti hawa nafsunya. Dibayar untuk tidak menyampaikan ayat-ayat yang seperti itu. Wa tudhirul batil, atau mereka menampakkan kebatilan, li ajli mata idunya al-qalil, hanya demi mendapatkan perbendaharaan dunia yang sedikit. Nah, ini ya kawan, nasihat bagus dari beliau rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membebani Bani Israel atau ulamanya mereka untuk menjaga keaslian dan kemurnian kitab mereka. Kemudian beliau merembet pembahasannya kepada tugas-tugasnya para ulama, tidak hanya menjaga perkara yang terkait dengan kitab, mengajarkannya, menyampaikannya kepada manusia dan yang lain-lainnya, agar mereka tidak mencukupkan diri hanya dengan ibadah-ibadah yang terbatas pada diri mereka, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban para ulama. Dan di akhirnya beliau mewanti-wanti, mengingatkan agar jangan sampai mereka orang-orang yang punya ilmu ini lebih mengikuti orang-orang yang tidak punya ilmu dan takut kepada mereka dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala demi hanya mendapatkan perbendaharaan dunia yang tidak seberapa. Wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, jaga adabnya. Taklimnya belum selesai kok kayak gitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.